Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa minum air serta makan buah. Oke adik-adik, kembali lagi bersama saya Maya Vita di channel My Vita Education. Baik adik-adik, kali ini kita mau bahas materi baru. Kali ini kita mau bahas materi vektor. Wow, materi kelas berapa nih? Kayaknya bagi adik-adik yang kelas 10 belum pernah dengar nih ya di SMP. Oke, memang materi ini belum pernah kalian dapatkan di SMP. Kalian akan mendapatkan materi ini biasanya di SMA kelas 10 ya. Ada juga di pelajaran matematika. Materi vektor di matematika dan fisika ya hampir-hampir mirip, tapi ya pasti ada bedanya dong gitu. Kalau sama ya pasti akan dijadikan di satu mapel gitu kan. Pasti ada bedanya gitu. Makanya sebelum kalian mempelajari di matematika, saya akan memperkenalkan dulu di fisikanya. Jadi, apa aja sih yang mau kita bahas kali ini? Pertama, nanti kita mau bahas apa itu vektor. Lalu yang kedua, bagaimana sih cara menggambarkan vektor? Yang ketiga, kalian harus mengenal notasi vektor. Yang keempat, mungkin tidak akan saya jadikan di satu video ini ya, mungkin akan saya pisah. Menghitung besar dan arah dua vektor. Lalu, yang paling penting di sini, kalian harus bisa menguraikan vektor. Jadi, materi vektor di pelajaran fisika ini sangat amat penting. Jadi, dia itu kayak semacam tokoh utama gitu lah. Kenapa disebut tokoh utama? Karena di materi-materi berikutnya, si vektor ini akan digunakan terus. Contohnya misalnya di GLB dan GLBB, tentu saja ada membahas sedikit tentang vektor. Lalu di gerak melingkar, pasti ada kaitannya dengan vektor. Di gerak parabola, tentu ada kaitannya dengan vektor, karena di situ nanti ada penguraian-penguraian vektornya gitu ya. Lalu apalagi di hukum Newton, tentu saja ada kaitannya dengan vektor. Makanya perhatikan, jangan sampai kalian tidak bisa materi awal, jangan sampai kalian tidak bisa. Karena apa? Ini adalah bekal gitu ya. Gak usah terlalu lama, pokoknya intinya kamu harus tahu bahwa materi awal itu adalah pondasinya. Kalau kalian bisa pondasinya kokoh, maka nanti materi selanjutnya tinggal mengalir saja gitu. Materi yang lalu kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Nah, di dalam besaran itu ada macam-macam besaran ya, ada banyak banget ya, ada besaran pokok dan besaran turunan ya. Di besaran pokok dan besaran turunan, tentu ada yang namanya besaran vektor. Ya. Gimana cara membedakannya? Bagaimana cara memilihnya? Bagaimana kita tahu itu besaran vektor, itu besaran skalar? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Mudah saja. Jadi, kalau besaran vektor itu memperhitungkan arah. Kalau besaran vektor memperhitungkan arah, gitu ya. Jadi, contohnya apa misalnya? Kecepatan, percepatan. Lalu apa lagi? Perpindahan. Kok perpindahan termasuk? Ya, nanti akan saya jelaskan. Nanti kalian harus tahu apa bedanya antara perpindahan dan jarak, ya. Harus tahu, ini penting banget, penting banget. Lalu, kalau besaran skalar sendiri itu apa? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi catat ya. Kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Tapi kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Catat. Contoh dari besaran vektor itu kecepatan, percepatan, lalu apalagi perpindahan gitu, gaya dan lain-lain gitu. Contohnya misalnya dalam kasus nih, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon ke timur misalnya. Banyak sekali contohnya. Jadi dicatat ya, kalau besaran vektor tadi ingat dia punya nilai dan juga punya arah. Ada 2 poin pokok di situ. Kalau besaran skalar, dia hanya punya nilai saja. Kalau besaran skalar sendiri, contohnya apa? Ada jarak. Jarak kan nggak punya arah ya. Kemudian ada kelajuan. Kemudian ada usaha, energi gitu ya. Waktu, suhu, itu kan besaran skalar. Karena mereka nggak punya arah gitu, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Bagaimana sih cara menggambarkan notasi vektor? Jadi notasi vektor itu spesial banget. Cara menggambarkannya pun spesial ya.
Tidak seperti lambang-lambang pada besaran lainnya gitu kan. Biasanya kalau dia termasuk besaran vektor diberi tanda panah. Ya, diberi tanda panah. Contohnya gini misalnya. Nih, ada gambar panah dari P ke Q kan, tanda panahnya. Di titik P itu sebenarnya P itu adalah pangkal vektornya, pangkalnya. Lalu garis ini melambangkan besarnya atau nilainya. Sedangkan tanda panahnya itu melambangkan arahnya. Kalau tanda panahnya ke kanan berarti arahnya ke kanan, berarti positif. Kalau arahnya ke kiri berarti nilainya negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Gitu aja ya untuk mudahnya ya. Oke. Lalu vektor biasanya kita ngomongin soal notasi nih. Biasanya vektor dituliskan dengan huruf apa? Kapital. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Bisa nggak sih dengan huruf cirinya huruf kecil? Boleh juga, boleh. Yang penting jangan lupa kalau kalian menuliskan notasi vektor itu harus ada tanda panah di atasnya. Harus ada tanda panah di atasnya. Nah, itu ya. Lalu kalau vektor, dia termasuk vektor, biasanya kalau dituliskan di komputer atau di buku itu dicetak bold, tebal gitu. Lalu bisa juga italiknya miringnya dimiringkan juga bisa gitu. Lalu apa bedanya kalau vektor kemudian ada garisnya? Ada garis duanya, tanda mutlak. Berarti itu menunjukkan besarnya atau nilai vektornya. Gimana sih cara membedakan antara perpindahan dan jarak? Ucup berjalan dari titik O menuju pohon sejauh 4 meter. Jalannya kan ke kiri tuh, berarti ada tanda minnya. Tanda min itu menunjukkan arahnya. Arahnya ke kiri berarti tandanya minus gitu ya, itu kesepakatan ya. Kemudian HP-nya ketinggalan nih, HP-nya si Ucup ketinggalan. Jadi dia harus balik lagi ke rumahnya gitu. Nah, sejauh sampai skala 8 ya, dia berjalan sampai di skala 8 untuk ngambil HP-nya itu kan. Kemudian berapa perpindahannya? Kalau tadi kan ke kiri negatif, dia balik lagi ke kanan berarti positif kan. Ingat, kalau kita ngomongin perpindahan, itu kita harus memperhatikan posisi akhir dan awalnya. Awalnya di mana? Awalnya di 0, ya kan? Akhirnya di mana? Skala 8 kan? Berarti ingat, kalau perpindahan posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhirnya itu 8 meter dikurang posisi awalnya 0. Berarti berapa perpindahannya? Perpindahan yang dilakukan itu adalah 8 meter. Tapi berbeda kalau kita ngomongin jarak. Kalau jarak itu adalah lintasan sesungguhnya. Kalau kita ngomongin lintasan sesungguhnya berarti Ucup dari berjalan dari 0 ke belum sampai pohon tadi ya, sampai skala 4. Kemudian dibalik lagi. Pas balik lagi berarti berapa? 4 tambah 8. 4 tambah 8 berapa? 12. 12 tambah yang 4 tadi. Berarti berapa totalnya? 16. Ngerti ya? Intinya kalau jarak itu tidak peduli posisi awal dan posisi akhir. Berbeda kalau perpindahan. Kalau perpindahan itu memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Karena kalau yang 2 dimensi, misalnya contohnya gini. Mila berjalan sejauh 10 meter ke kanan, kemudian dia jalan lagi 10 meter ke utara, misalnya ke atas berarti ya. Maka jaraknya berapa? Kalau jarak berarti maka jaraknya adalah 20, ya kan? Lintasan sesungguhnya tuh kalau jarak. Lalu kalau perpindahannya gimana? Kalau perpindahan, ingat, perpindahan itu memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita harus tarik garis nih dari titik awal ke titik akhir. Ngitungnya gimana nih? Di SN tuh udah pernah ya. Kalau ada segitiga siku-siku berarti menyelesaikannya menggunakan Pitagoras. Kalau kita ngomongin perpindahan berarti harus ada tanda panahnya ya. Berarti jarak S tanda panah sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, ya kan? Diakar kan? Berarti berapa? 200, ya kan? Berarti hasilnya berapa? 14, sekian gitu kan ya kalau pakai kalkulator. Tapi kalau mau di dalam bentuk akar berarti hasilnya ya udah 10 kuadrat dikali 2
kan, 10-nya bisa dikeluarkan, berarti 10 ke penjumlahan vektor. Kalau ada dua buah vektor atau lebih, itu bisa dijumlahkan dengan metode segaris. Contohnya gini, misalnya saya punya vektor, gitu, vektor A yang besarnya 30 Newton dan vektor B yang besarnya 10 Newton. Lalu saya minta kalian untuk menjumlahkan vektor yang searah nih, searah A plus B. Tentukan resultan itu hasil ya. Tentukan resultan A plus B. Maka ya udah dilukiskan. Kalian boleh menggambarkan ulang, tapi tidak boleh merubah nilainya ya. Kalau tadinya panjangnya 5 cm, ya nanti kamu pindahkannya juga sama, harus 5 cm. Tinggal kita jumlahkan aja, A plus B, A-nya itu 30 Newton, ditambah B-nya, vektor B-nya 10 Newton, berarti hasilnya 40 Newton. Lalu kalau ada dua buah vektor yang searah, yang segaris, tapi berlawanan arah gimana? Misalnya saya sama punya vektor A besarnya 30 Newton dan vektor B besarnya 10 Newton, tapi arahnya berlawanan nih. Yang vektor A-nya, nah saya minta kamu jumlahkan vektor A min B, berarti kamu tuliskan dulu A-nya ke kiri, min B. B-nya kamu harus tarik dari ujung panahnya ya. Gitu. Melukiskannya ke awal dulu, vektor pertama, lalu vektor keduanya itu dari panahnya yang vektor pertama tadi. Kamu lukiskan. Kalau seperti ini berarti hasilnya 30 kurang 10 hasilnya 20. Berarti resultannya adalah 20. Misalnya ada vektor yang membentuk sudut 90 derajat, maka kita bisa mencari resultan vektor ini dengan Pythagoras. Berarti nanti dapatkan resultannya akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Itu kan hasilnya dapat kita. Seperti ini contohnya. Lalu kalau ditanya arahnya gimana? Kalau arahnya udah tan alfa, kalau arah itu tan ya. Tan alfa Y dibagi X. Gitu arahnya. Gitu. Nanti harus pakai arcus tangan, ARC tangan. Di situ bisa juga pakai shift tan. Shift tan berapa, Y-nya berapa dibagi X-nya. Itu arahnya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang penjumlahan vektor menggunakan metode geometri. Itu yang pertama ada metode poligon, segitiga dulu, metode segitiga, kemudian poligon dan jajar genjang. Kemudian nanti kalian juga diminta untuk bisa menentukan besar resultan vektor dan menganalisisnya. Gitu. Cara melukiskannya tahapannya seperti ini. Lukis vektor pertama, kemudian lukis vektor kedua di ujung panah vektor pertama. Jadi pangkalnya vektor kedua itu harus nempel di ujung vektor pertama. Gitu. Lalu resultannya gimana? Kalau resultan, tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang kedua, ke panahnya vektor kedua, itu resultannya. Kalau metode poligon udah, apa bedanya metode segitiga dan metode poligon? Kalau metode segitiga itu hanya berlaku untuk dua vektor, tapi kalau poligon itu bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bisa pakai poligon gitu. Caranya udah tinggal menyambung menjadi satu gitu kan, tinggal disambung-sambungkan aja. Intinya dari awal panah pertama, kemudian sambung lagi. Itu kalau metode poligon. Untuk resultannya, kamu tarik garis dari pangkal yang pertama sampai ke panah yang terakhir. Itu cara menentukan resultannya. Kalau poligon. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini agak rumit, kalau kamu tidak memperhatikan nanti tidak bisa. Itu tadi cara melukis vektornya, belum mencari nilainya, baru cara melukisnya, ya kan? Biasanya kalau yang poligon tidak ditanya besarnya berapa, tapi biasanya kalian di soal-soal itu diminta untuk menentukan benar nggak ini nanti resultannya di sebelah mana, gitu. Itu kalau poligon. Jadi kalau segitiga dan jajar genjang, paling sering sih jajar genjang. Nanti ditanya nilainya berapa, arahnya berapa, itu paling sering yang jajar genjang. Tapi kalau yang poligon dan segitiga tidak terlalu sering. Jadi nanti akan saya beritahu cara menentukan nilai dari si jajar genjang ya. Oke. Untuk metode jajar genjang itu pertama kalian harus melukiskan vektor pertama dan kedua dengan pangkalnya berkumpul di satu titik. Seperti kalau menyaplok gitu ya, seperti ini. Lukiskan dulu vektor pertama kedua. Lalu kalian buat garis bantu. Garis bantu yang masing-masing sejajar dengan vektor masing-masingnya.
Misalnya V1 itu ada garis bantu titik-titik, V2 dibuat garis bantu. Panjangnya harus sama. Kalau jajar genjang berarti resultannya itu adalah diagonalnya. Garis diagonal itu adalah resultannya. Gitu. Berarti bisa ya. Lalu perhatikan untuk menarik resultan itu kamu tarik dari pangkal, selalu dari pangkal. Dari pangkalnya itu berkumpul, panahnya juga berkumpul di satu titik. Jadi mereka perkumpulan gitu. Oke, lanjut. Nanti ini adalah contoh dari ada vektor A, B, C, D, E gitu. Kemudian ini contoh-contoh dari penjumlahan poligon, melukiskan vektor dengan metode poligon seperti ini. Nah, itu resultannya. A plus B plus C plus D plus E berarti resultannya itu ya. Kamu tarik garis dari pangkal A sampai ke panah yang terakhir, panah E. Lalu kalau misalnya ada soal D plus E plus A plus B, berarti tuliskan dulu pokoknya dari vektor yang pertama. D dulu, baru E, baru A, baru B, baru C. Tuh. Lalu ada contoh soal lagi misalnya C plus D plus A plus D plus E, berarti seperti biasa C dulu, lalu B, tarik lagi garis, sambung aja terus gitu. Yang terakhir itu nanti kamu tarik garis dari titik pangkal yang pertama sampai panah yang terakhir, itulah resultannya. Itu kalau diminta untuk melukiskan yang poligon. Lalu sekarang kita mau masuk ke operasi matematika di vektor. Operasi jumlah dan selisih vektor, kemudian perkalian juga ada nanti. Tapi perkalian juga saya sambung dijadikan satu video ini, nanti akan ada video lainnya. Oke? Jadi tadi kan ada jajar genjang ya. Kenapa saya tidak beritahu yang segitiga? Kalau segitiga tadi kan ya udah tinggal pakai Pitagoras kan, mudah carinya. Tadi udah saya kasih tahu. Kalau yang jajar genjang itu nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Kamu bisa pakai persamaan besarnya nilai vektor yang jajar genjang ya, itu A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Itu kalau yang A plus B. Kalau penjumlahan berarti vektornya ke atas ya, kalau pengurangan berarti ya udah ke bawah gitu. Contoh gambarnya seperti ini. Ini kalau yang pengurangan, kalau yang penjumlahan ke atas ya kan. Ngerti ya? Oke, berarti kalau yang penjumlahan ya udah A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kali B cos theta. Kalau yang pengurangan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB A kali B cos theta. PR buat kamu, cari tahu persamaannya dari mana. Oke, biasakan kamu harus mulai bisa mencari tahu persamaannya dari mana. Enak dong kalau saya selalu kasih tahu terus gitu. Saya bisa aja kasih tahu, cuma saya ingin kalian mandiri, harus bisa menemukan persamaannya dari mana. Di buku cetak kalian ada kok. Gitu. Jadi saya nggak usah jelasin ya. Gitu. Contohnya biasanya seperti ini. Dua buah gaya yang sama besar, masing-masing 10 Newton, mengapit sudut 60 derajat seperti pada gambar berikut. Misalnya, tentukan yang pertama resultan kedua gaya tersebut. Pertama kamu harus cari dulu resultan. Kalau resultan tadi kalau penjumlahan ya udah R-nya berarti F1 karena ini F ya. Kalau tadi kan pakai A, boleh pakai F, boleh pakai A tergantung di soalnya. Jadi F1 kuadrat tambah F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos theta. F1-nya berapa? 10 kuadrat tambah F2-nya itu 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10 gitu kan ya, cos 60. Berarti ya udah tinggal jumlahkan aja, bisa ya. Hasilnya 300 Newton.